Ya saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi dan kita masih akan membahas tentang tema kita hari ini, yaitu bahagia di masa tua bersama Miss Ana hari ini. Miss Ana, tadi kita terakhir sudah bahas tentang lansia, karakteristiknya ya, secara fisik maupun secara psikologis juga. Kemudian tadi juga sudah ada dibahas, ternyata kalau kita memberikan tanggung jawab gitu ke lansia, ternyata juga bisa meningkatkan rasa bahagia sehingga dia juga semakin sehat gitu misalnya. Tapi yang perlu kita pahami kalau misalkan kita ingin tahu gimana caranya supaya lansia itu bahagia, ya pertanyaan yang muncul adalah kenapa lansia itu bisa nggak bahagia, apa faktornya? Biasanya apa Miss yang terjadi sehingga lansia-lansia atau orang-orang tua di sekitar kita itu bisa nggak bahagia gitu misalnya? Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya bisa bersifat internal, bisa bersifat eksternal. Itu yang pertama. Internal itu salah satunya adalah penekanan hidup pada lansia. Misalnya, kalau pada lansia itu dia lebih mementingkan keluarga. Ya, tadi kita sudah sempat juga ya. Sampai ada muncul istilah mangan orang mangan yang penting kumpul, seperti itu. Makan nggak makan katanya kumpul. Jadi kalau misalnya ngeliat anaknya, aduh kalau kamu nggak punya uang, ibu bayarin kamu tiket pulang sekarang. Ini udah Galungan udah deket nih. Iya benar. Kalau di Singaraja tuh pagar besi bukan Galungan. Ayo pulang, memek beiseng kali kayak gitu. Itu yang terjadi, penekanannya pada keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah kesehatan. Nanti nelpon anaknya, aduh pinggangnya sakit, seperti itu. Aduh tadi kejatuhan panci. Betul, kejatuhan panci, bengkak, tengok dulu, betul. Nah itu kan sebenarnya ciri-ciri untuk caper, cari perhatian gitu. Nah sedangkan si anak atau cucunya itu dia merasa kurang memberikan perhatian sehingga dia caper itu tadi. Kenapa? Karena penekanannya beda. Kalau seumuran Nitya, itu mungkin akan lebih menekankan pada karir, pekerjaan, terus hura-hura dengan temen, mencari network, apalagi zaman sekarang seperti itu ya Nitya ya. Itu akhirnya keluarga itu nomor sekian. Belum lagi kita menekankan pada kebebasan. Wah mau bebas nih, aku mau nabung. Kalau dilihat zamannya Nitya dengan zaman saya mungkin beda. Kita dulu nabung untuk apa? Untuk bisa beli sepeda motor, beli nyicil rumah. Tapi kalau saya lihat anak-anak muda sekarang tuh gimana? Keluar negeri, liburan kemana? Nabungnya buat holiday. Betul, beli skincare juga Miss. Betul, skincare. Beli HP. Betul, keluar HP terbaru sudah punya. Kalau zaman dulu kan beli tanah, beli emas untuk tabungan. Orientasinya berbeda. Orientasinya berbeda. Itu perbedaan periode generasi seperti itu. Jadi itu salah satu yang membuat ya karena kita nggak fokus dengan keluarga begitu, otomatis waktu dengan lansia juga jadi berkurang. Nah, sedangkan lansia berharap lebih waktu dengan kita. Betul. Terus internal yang lain tuh apa? Karakter. Ada orang yang karakter dia fokus pada hidup. Nah biasanya orang-orang yang fokus ini adalah orang-orang yang lebih bisa menerima di masa tuanya, sehingga dia quality life itu lebih bagus. Fokus dalam hidup gitu. Fokus dalam hidup, dia tahu apa yang harus dikerjakan. Nah tadi Nitya menanyakan tentang yang post power syndrome ya. Kalau orang post power syndrome itu kadang kita jadi sebel kan, ngeliatin karena kepo. Jadi ini mohon maaf, bukan seperti apa. Tapi yang dari konseling masuk ke saya itu, ke kami, itu mengatakan bahwa nggak cocok sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya post power syndrome, butuh perhatian, anaknya nggak bisa memberikan perhatian. Kenapa? Terjadi perbedaan penekanan itu tadi. Kemudian yang orang tua ini merasa, nah ini lagi satu penyakitnya orang tua. Yang saya katakan, meskipun anaknya sudah gede, udah pralansia seperti saya, tapi tante saya, nenek saya, mama saya itu merasa kamu masih kecil. Jadi apa yang kita lakukan tuh masih salah. Masih diawasi begitu ya. Nah itu kan jadi bibit-bibit dominan kan. Jadi si orang tua ini merasa masih berkuasa, sehingga tadi yang katakan nggak semua orang bekerja manajer atau direktur yang menjadi post power syndrome, termasuk mama-mama, ibu-ibu rumah tangga juga bisa menjadi post power syndrome seperti itu. Padahal tanpa sadar kalau misalkan orang tua begitu, itu akan jadi bikin stres orang tua itu sendiri ya Miss ya? Betul, karena dia merasa tidak bisa mengontrol anaknya itu. Nah, anaknya nggak bisa dikasih betul. tahu. Belum lagi kalau dia punya anak sematawayang atau anak
laki-laki 1. Baik. Kalau kita perempuan itu warga kelas 2. Saya mau menyimak nih Miss. Gimana? Anak laki-laki, kayaknya pacarnya ada laki-laki 1 itu ya. Siap-siap lah bersaing dengan mertua gitu ya. Baik. Ini kejadian beneran dengan tante saya. Jadi dia punya anak itu sebenarnya cowoknya bukan 1, cowoknya 2. Tapi namanya dia pertama kali punya mantu, tanda kutip gitu ya. Baik. Dikenalin lah pulang ke rumah. Terus namanya kita baru pacaran kan lagi senengnya, Iya, suka lesot, ya, suka dielus-elus. Mamanya ada belakang ini. Oh, kalau mamanya pegang tangannya, nggak boleh. Seperti itu. Iya. Mungkin kita nangkepnya bercanda, tapi ternyata itu dalam hati terjadi. Nah, si mamanya tante saya itu cerita, coba tuh bayangin tuh, adikmu itu loh, dia marah-marah gitu ya. Mamanya kalau seperti ini, kan mamanya juga kangen. Dulu dia kecil, bayi, diungkit, disayang. Iya, betul. Itu kalau pipis, kalau berak yang bersihin mamanya ibu. Nah, itu sekarang diambil orang, nggak rela. Karena dia merasa tetap he is my baby. Nah, tetap seperti ada itu. perasaan seperti itu lansia ya misalnya. Apalagi terus pasangannya mulai sakit-sakitan, nggak bisa memperhatikan pasangannya, jadi akan jadi seperti itu. Baik. Yang membedakan mungkin ada yang frontal seperti keluarganya Miss Ana, mungkin ada yang jadinya diem. Iya, dia depresi, loneliness. Nah, kalau secara psikologi perkembangan kita melihat itu yang namanya sindrom sarang burung kosong, emptiness and nestily syndrome. Oh, baik. Jadi itu adalah orang tua yang merasa kehilangan anaknya diambil orang. Oh iya. Jadi dia merasa ini loh my baby sekarang Nitya tuh nikah tuh sama pacarnya gitu ya. Nitya ini yang mengambil cintaku sayangku itu. Begitu. Ya ampun. Makanya terjadi nanti persaingan tuh. Antara anak, menantu dan mertua. Nah, makanya perlu ini jembatan untuk mengkomunikasikan supaya si ibu nggak merasa anaknya diambil, si istri tidak merasa hidupnya tertekan. Itu seringkali terjadi. Makanya muncul sinetron. Dari situ. Sebenarnya sinetron juga diambil dari yang kisah nyata ya, Bis ya. Itu. Wah, berarti memang complicated. Rumah itu ternyata kompleks ya, Bis ya. Betul. Lingkungan yang sangat kompleks berarti rumah. Kalau boleh saya sharing tuh, apalagi kita budaya di Bali ya, kan tinggal satu natah kebanyakan tuh ya. Tinggallah dalam satu pekarangan itu ada keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3. Wah, bisa terjadi perang saudara itu. Apalagi ada gosok, wah itu. Apalagi ada yang digosip ya, semakin digosok semakin sip gitu. Betul. Tapi nggak semua keluarga di sini ya. Nah, karena itu kalau kita tinggal istilahnya kalau kita menikah, saran saya kalau Anda menikah itu bukan berarti langsung bahagia seperti Cinderella komplek ya. Kalau menikah itu berarti kita menikah dengan rombongannya. Menikah dengan keluarganya dan sudah harus siap dengan konsekuensi pasti akan ada lansia yang harus kita bahagiakan, begitulah ya Miss ya. Ada lansia yang harus kita pahami, ada lansia yang harus kita dengarkan, seperti itu. Sehingga tidak muncul konflik itu yang tadi seperti sudah diceritakan sama Miss Ana. Ada juga nih Miss, kadang kita di Bali ya, kita bicara di Bali ya, karena kita di Bali nih Miss Ana. Itu mungkin tidak banyak yang memutuskan untuk membawa orang tua ke panti werda atau ke panti jompo, tapi ada juga yang akhirnya membawa ke sana. Kalau dari psikolog sendiri nih Miss Ana, apakah keputusan itu sebenarnya baik untuk lansia sendiri atau seperti apa Miss Ana? Setiap keputusan itu pasti ada konsekuensi positif dan negatifnya ya Nitya. Sama juga seperti itu. Nah, namun kebanyakan kalau saya amati di Bali ini yang disebut dengan panti werda atau panti jompo itu kebanyakan orang-orang yang tidak punya keluarga atau menderita. Udah nggak ada yang ngurus kebanyakan. Iya, image-nya pun juga begitu di sana ya. Dan seperti orang tua dibuang sama anak. Nah, itu dari segi budaya itu yang kita sebut dengan persepsi bahwa orang tua nggak boleh. Apalagi kalau kita di Bali mengatakan orang tuamu itu adalah kewajibanmu. Besok kalau dia nggak ada, kita harus mendoakan beliau-beliau itu supaya istilahnya paripurna, jalannya enak. Dari anak, orang tua, kumpi sampai lelangit gitu istilahnya seperti itu ya. Nah, itu yang sangat kompleks sebenarnya. Nah, kenapa? Sementara anak sibuk, ini orang tua di rumah khawatir anaknya sebenarnya sayang ya. Tapi gimana lagi nih, ibu sama bapak saya atau ibu aja atau bapak saya lagi nggak punya siapa-siapa di rumah, ada kita kerja juga was-was. Kita mau nitipkan di panti werda nanti dibilang anak durhaka. Iya. Nah, sebenarnya
dari Cetusan Nitya ini sebenarnya itu kalau bisa boleh kita lihat nih ya gitu ya, itu lahan bisnis baru tuh. Kita buat daycare untuk orang tua yang pagi diantar, malam dijemput, kan bisa. Memang nggak lazim. Tapi sebenarnya yang seperti itu tergantung kita lihat lingkungan keluarga kembali. Betul, ya, pikirannya terbuka apa enggak, memungkinkan enggak. Nah masalahnya di Bali ini karena social support kita juga cukup kuat. Dalam satu natah itu ada tinggal beberapa keluarga, jadi dia masih nitipin sama ponakannya, sama anaknya yang lain. Itu yang menjadi tidak lazim. Tidak lazim, tidak lazim kalau pada akhirnya mengambil keputusan itu. Tapi kalaupun akhirnya keputusan itu diambil, ya berarti sudah dengan kesepakatan. Sudah dengan kesepakatan. Dan masalahnya yang paling berat itu, yang paling besar itu biasanya orang tua merasa dia disingkirkan. Sensitif tadi dia. Karena dia sensitif di awal. Wah kok anakku nggak mau ngajak gitu mungkin. Hanya muncullah pikiran negatif, ini pasti istrinya yang gosok-gosok nih. Ini pasti apanya nih. Nah, seperti itu. Berarti memang kalau misalkan muncul pikiran-pikiran negatif itu akan ada saja atau muncul saja di lansia karena dia sensitif itu tadi ya, Miss? Betul. Menjadi sensitif. Kalau orang Bali bilang tambah siguk seperti itu, tambah suka marah-marah. Akhirnya regresi, dia menjadi seperti anak kecil, marah-marah, caper-caper. Itu membuat akhirnya komunikasi dan hubungan dengan anak dan atau cucunya itu yang menjadi lebih renggang. Gitu. Nah karena itulah, kita lihat kenapa banyak lansia seperti itu. Penyebabnya kenapa mereka nggak bahagia. Mereka tidak bahagia dan kurang nyaman begitu juga ya, Miss, ya? Betul. Dengan lingkungan. Karena kurang nyaman, mereka tidak bahagia, mereka merasa kesepian, marah, hanya muncul pemberontakan tanda kutip. Kalau dia mau marah langsung, kadang itu anakku, aku nggak boleh nyumpain, aku nggak boleh mendoakan apa, ada perasaan bersalah. Tapi kalau aku nggak ngomong, aku sakit hati. Hanya secara fisik dia umurnya panjang, tapi sakit-sakitan. Yang bentar-bentar sesak nafas, yang bentar-bentar batuk-batuk seperti itu. Nah itu kan bentuk-bentuk psikosomatis yang dibawa kadang-kadang. Berarti ya kembali lagi karena mind, body, and soul itu juga jadi satu gitu berhubungan. Berhubungan. Jadi kalau misalkan sudah banyak yang dipikirkan atau merasa tidak nyaman, tidak bahagia, itu muncullah, wah berarti kompleks sekali. Kompleks ya, Miss, ya. Jadi memang kita harus tahu nih caranya gimana. Kita udah banyak bahas soal itu, tapi kita juga perlu tahu berarti tips supaya kita bisa berkomunikasi lah dengan lansia, sehingga kita bisa membuat lansia itu bahagia. Tapi setelah segmen yang satu ini misalnya, saudara, kita masih akan berbicara soal tema kita hari ini, yaitu bahagia di masa tua ya, di lansia. Tapi setelah segmen yang satu ini, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.